Halo sahabat, Mimin kembali mau ingetin ini adalah serial film Hwarang episode 2. Buat kalian yang baru bergabung bisa lihat episode satunya di link deskripsi ya guys, agar ceritanya nyambung. Buat yang udah nonton episode pertamanya, saya ucapkan selamat menonton. Alhasil sahabat Banryu tersebut langsung memukul habis-habisan Makmun di tempat tersebut. 넘어왔어요. 다 상대해 줄 테니까. 누굴 패는 건 내 법이다. 10분 넘어와서 배. 다 상대해 줄 테니까. Kelanjutan episode kali ini, tampak Momyung sedang menghukum sahabat Banryu yang kala itu memukuli Makmun. Sahabat Banryu sangat kesal karena tidak bisa mengalahkan Momyung. Melihat kejadian tersebut, Banryu lalu mengajak temannya pergi karena percuma melawan orang yang bukan tandingannya. Setelah itu, Momyung lalu mengajak Makmun pergi dari tempat tersebut. Sementara di tempat lain, Aro diberi banyak uang oleh Sam jika Aro mau mendongeng secara pribadi. Aro pun mau menerimanya dan terpaksa mendongeng di depan Raja Sam berdua. Di situ Sam sangat menikmati setiap kalimat yang keluar dari Aro, sampai-sampai dia tertidur dan bermimpi pada saat dia masih kecil. Ketika bangun, Sam sudah menemui Aro dalam keadaan tak sadarkan diri. Di tempat lain, Triman mengadu ke Ratu Jisoo bahwa ada warga desa Chunin yang telah melihat wajah Sam namun dia meloloskan diri. Mendengar hal tersebut, Ratu Jisoo langsung memerintahkan Triman agar segera membunuhnya. Triman langsung membuat lukisan wajah Makmun dan menyebarkan ke seluruh pasukannya agar mencari keberadaan Makmun. Di tempat lain, ada pemilik tempat hiburan melapor kepada Ajigong bahwa dirinya telah melihat seseorang pria yang membawa kalung sama seperti milik Aro. Ajigong pun kaget dan langsung menanyakan keberadaannya. Oh ya, pemilik hiburan belum kita nama ya. Pemilik hiburan tersebut bernama Kim Kyu. Ajigong lalu mendatangi tempat tersebut dan menanyakan kepada pelayan wanita. Pelayan tersebut bilang bahwa ada dua pria yang baru pergi 30 menit yang lalu. Ajigong meminta ciri-ciri wajah kepada pelayan tersebut. Ajigong tanpa pikir panjang langsung mencari Makmun dan Momyung. Sementara pasukan Triman kini mulai beroperasi mencari wajah Makmun. Kini Momyung dan Makmun bersembunyi di tengah hutan. Makmun masih saja memikirkan keluarganya. Sebagai sahabat, Momyung pun tak tega melihat kesedihan Makmun. Dia lalu mengajak Makmun untuk mengkonfirmasi orang yang memakai kalung yang sama. 봤으면 확인해봐야 될 거 아니야. 어딘데? Di tempat lain ada Pak Oh yang sedang mengawal Sam jalan-jalan malam. Di situ Sam bilang bahwa dia khawatir jika orang yang kemarin melihat wajahnya akan dibunuh oleh pasukan raja. Benar saja, berselang beberapa menit tiba-tiba Sam melihat Triman yang sedang menaiki keduanya menuju suatu tempat dengan sangat terburu-buru. Mempunyai firasat yang tak enak, lalu Sam pun mengikuti Triman. 깜짝 놀란다. 진짜. 얼굴 작은 것까지. Sementara Makmun terlihat sedang menceritakan adiknya yang cantik kepada Momyung. Tiba-tiba saja Momyung berjalan limbung lantaran penyakit yang biasa ia derita. Momyung mulai terlihat pusing. Momyung setengah sadar sudah menyadari kedatangan Triman namun dengan mata yang sudah kabur. Triman yang mengetahui mereka pun lantas langsung mengayunkan pedangnya ke arah Momyung terlebih dahulu. Momyung terkena luka bacok di punggung dan dadanya. Setelah itu, Triman lanjut membacok Makmun yang sedang menghampiri Momyung. Mereka pun terkapar berdua sambil menangis. Dalam pandangan yang setengah kabur, Momyung melihat sesosok Sam yang memakai gelang. Momyung mengira bahwa pria yang memakai gelang itu yang menyerangnya barusan.
Sehingga gelang tersebut nantinya akan dibuat tanda oleh Momyung membalaskan dendam atas kejadian yang menimpanya. Tak lama lalu Ajigong pergi ke hutan dan melihat Triman yang sedang naik kuda. Sementara Momyung yang kala itu masih mempunyai tenaga, dia berusaha membangunkan sahabatnya. Makmun sambil menangis bilang bahwa Momyung harus tetap hidup. Namun di situ Momyung bilang bahwa dia tidak bisa menerima semuanya jika Makmun sebagai belahan jiwanya meninggalkannya. 너라도 사다야. 죽으면 나도 죽는 거야. Ajigong pun lalu menemukan Momyung dan Makmun yang tengah terkapar di tengah hutan. Saat dihampiri, Ajigong memegang kalung yang dipakai oleh Makmun. Momyung melarang Ajigong agar tak menyentuh kalung kesayangan Makmun. Ajigong pun menangis mengetahui kenyataannya bahwa pria yang tengah sekarat di depannya adalah anaknya sendiri. Ajigong mencoba membangunkan Makmun, tapi Makmun sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia pun lalu mengeluarkan peralatan medisnya guna mengobati Makmun. Momyung juga mendesak Ajigong agar segera menyelamatkan Makmun. Di situ Makmun tiba-tiba saja mengingat saat dia masih kecil bersama ayahnya. Setelah itu dia bilang ke Ajigong bahwa selama ini dia sangat merindukan dirinya. Merasa sudah tak kuat berbicara dan bergerak, Makmun pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Mengetahui hal tersebut, ayah Makmun dan Momyung pun sangat bersedih. Di tengah sepinya hutan, mereka menangis sekeras-kerasnya. Sampai waktu pagi tiba, Ajigong pun mengubur mayat Makmun dan mulai menggendong Momyung untuk dibawa pulang. Scene berpindah di Aro yang kala itu terbangun dari tidurnya. Dia sangat khawatir dimarahin ayahnya karena sudah semalaman tak pulang. Aro juga menceritakan kepada sahabatnya bahwa seharian dia bertemu dua laki-laki yang aneh namun juga tampan. Satunya memakai topi jerami dan satunya lagi adalah laki-laki tampan yang menyuruhnya mendongeng secara pribadi. 여인이랑 두 남자가 엮이는 거야? Aro lalu mengendap-endap pulang karena dia takut ayahnya akan marah. Namun sang ayah tidak marah melihat putrinya tak pulang semalaman. Mungkin karena kejadian yang menimpa Ajigong tadi malam sehingga dia masih sangat terpukul. 아버지. Ajigong tak memberitahu apa-apa tentang kejadian semalaman. Dia bilang ke Aro bahwa di dalam ada pasien yang terluka parah sehingga tidak boleh diganggu. Ajigong juga bilang untuk sementara waktu dia tidak akan menerima pasien. Aro bingung karena sang ayah sepertinya menyimpan luka yang sangat dalam. 어떤 병적인데? Ajigong lalu lanjut menjahit luka dan merawat Momyung yang sedang tak sadarkan diri. Dia berharap Momyung bisa hidup kembali. 살아야 한다. 꼭 살아야 해. Setelah selang beberapa hari, Momyung yang sedang terkapar tiba-tiba terbayang-bayang oleh Makmun yang kala itu sedang dibunuh. Dia mengingat ada seorang pria yang memakai gelang menghampirinya. Momyung pun lalu bangun dan menghampiri Ajigong. Momyung tetap saja menanyakan keberadaan Makmun. Ajigong menjawab bahwa Makmun sudah dikuburnya dengan 내가 baik. 잘 묻었다. Mendengar hal tersebut, emosi Momyung mulai meledak-ledak. Dia memarahi Ajigong yang tidak berhasil menyelamatkan Makmun. Momyung menangis sambil bilang bahwa di dalam hidup Makmun hanya ingin bertemu keluarganya dan kini ia mati dengan sia-sia. Ajigong sudah tahu bahwa yang melakukan semua pada putranya adalah pasukan kerajaan. Sebagai rakyat biasa, dia tidak berdaya dan hanya bisa melihat kejadian tersebut. Ajigong merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Makmun. 힘없는 Beberapa waktu kemudian, Ajigong memberikan pakaian warga Sila. Dengan memakai pakaian tersebut, Momyung bebas keluar masuk kerajaan Sila. Momyung lalu bertanya kenapa warga desa Chunin harus mati seperti binatang jika masuk ke kerajaan Sila. Ajigong menjawab bahwa itu sudah menjadi aturan sebuah negara. Namun di situ Momyung tetap tak terima dengan alasan yang diberikan oleh Ajigong. Momyung bilang ke Ajigong bahwa dirinya sempat mengetahui ciri-ciri yang membunuh Makmun. Dia bertekad akan membalaskan dendam kepada orang itu. 될 거 아니야. 다 갚아주면 될 거 아니냐고. Saat Momyung termenung, dia dihampiri Aro yang berniat akan memberikan bubur untuk Momyung. Momyung sama sekali tak memperdulikan keberadaan Aro. Mendengar suara Aro, Momyung jadi ingat pada saat dirinya dan Makmun berbincang-bincang bersama. Makmun menceritakan bahwa dirinya mempunyai adik yang sangat cantik dan baik hati. Makmun ingin mengenalkannya kepada Momyung.
Namun di situ dengan bercanda Momyung meledek Makmun bahwa adiknya mungkin saja mirip seperti Makmun, tak baik dan tak cantik sama sekali. Kala itu Makmun terus bercerita tentang keluarganya karena memang dia sangat rindu. Momyung sangat sedih membayangkan kebersamaan tersebut sampai-sampai dia tak melihat wajah Ahro. Merasa tak dianggap, lalu Ahro meletakkan masakannya di samping Momyung. Saat Ahro pergi, Momyung bilang kepada Ahro bahwa kau benar sangat baik sama seperti apa yang dia ucapkan. 착하네. Setelah itu dengan baju barunya Momyung mendatangi makam Makmun di tengah hutan. Dia bertanya kepada kuburan Makmun seolah Makmun masih hidup. Dia juga berencana akan membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Makmun. 다 갚아줄 테니까. Di tempat lain, pria yang kemarin berjudi dengan Momyung melapor kepada pejabat. Dia bilang bahwa dia kemarin melihat wajah orang asing yang telah masuk di sila. Pria penjudi tersebut sebut saja namanya Anton. Anton meminta izin kepada pejabat untuk menangkap pria dari desa Chunin tersebut. 공구만 내리십시오. 그럼 찾아와 그 천인 놈들. Di tempat lain, pemilik kontrakan yang biasanya ditempati Makmun dan Momyung terlihat sedang menambang emas. Sebut saja dia Pak Agus. Tiba-tiba saja Momyung mendatangi Pak Agus. Momyung melapor bahwa Makmun sudah meninggal karena aku. Namun Pak Agus bilang bahwa itu sudah takdirnya. Mendengar pernyataan bahwa Momyung akan membalas dendam, Pak Agus menegaskan bahwa Momyung harus tinggal bersama Pak Agus di desa Chunin. Namun dengan keyakinan Momyung dan Pak Agus sudah menyadari seperti apa watak Momyung jika Makmun diganggu, Momyung pun pergi dari desa Chunin. Perpisahan antara warga Chunin serta Pak Agus atas kepergian Momyung pun terjadi. Perpisahan tersebut sangat mengharukan. Momyung berjanji jika dia masih hidup dia pasti akan kembali. 그러고도 살아있으면 꼭 돌아올게. Di tempat lain, Ratu Jisoo menyuruh Pak Tarmo agar memberikan nama untuk pasukan yang dibuatnya. Pak Tarmo pun menamai pasukan khusus yang didirikan Ratu Jisoo dengan sebutan Hwarang, yang artinya pasukan pemuda tampan seindah bunga yang mengabdikan nyawanya untuk kerajaan. Berita tentang akan dibentuknya Hwarang pun tersebar di seluruh antero negeri Sila. Pengumuman tersebut dilihat oleh kelompok Banryu dan kelompok Soho. Tampaknya mereka berniat akan menjadi pasukan tersebut. 쓸 줄 몰랐네. Sementara para pejabat protes terhadap Ratu Jisoo tentang pasukan Hwarang. Menurutnya semua ini harus mendapat izin langsung oleh raja dan tidak cukup jika hanya Ratu Jisoo yang memberi izin. Mengingat kerajaan ini butuh keturunan seorang raja bukanlah ratu. Ratu Jisoo beranggapan bahwa ternyata Pak Tarmo melakukan ini semata-mata memang sengaja untuk mencoba agar Sam keluar dari persembunyiannya. 이게 화백 이전에 어떻게든 산맥종을 끌어내려 발악을 하는군. Sementara Sam yang melihat pengumuman akan dibentuknya Hwarang, menurutnya itu hanyalah akal-akalan ibunya dan memang sengaja membuat pasukan tampan untuk kepentingan dirinya sendiri. 어머니를 위한 발악이겠죠. Sedangkan Kim Kyu karena dirinya diberi tugas oleh Pak Tarmo untuk mencari pria tampan, dia pun lantas menyuruh Ahro agar membantu mencarikannya. Ahro pun menerima pekerjaan Kim Kyu. 동공일세. Setelah itu Kim Kyu bilang ke Pak Tarmo bahwa dia sudah menyuruh seorang perempuan untuk mencari pasukan tampan, jadi Pak Tarmo nggak perlu khawatir. Ahro pun mulai mencari sekaligus menyeleksi pria-pria tampan untuk kemudian ia catat di bukunya. Di sela-sela pencariannya dia jadi ingat wajah pria yang kemarin menabraknya. Ya, Ahro teringat Momyung. Namun sayang sekali dia tak bisa mengidentifikasi Momyung. Setelah itu Ahro jadi ingat wajah orang yang kemarin memberinya uang untuk mendongeng. Ya, dia bernama Sam. Ahro berencana ingin memasukkan Sam di daftar perekrutan Hwarang. Padahal kita tahu Sam adalah putra dari Ratu Jisoo ya guys. Scene berpindah pada Momyung yang sedang mendatangi Kim Kyu. Kim Kyu bertanya kepada Momyung tapi dirinya masih termenung. Momyung langsung to the point ke Kim Kyu bahwa dirinya ingin membeli sebuah pedang yang bagus. 쓸만한 검이 필요해. 검? Saat Momyung keluar dengan pedangnya, dia tak sengaja berpapasan dengan Sam. Secara tak langsung Momyung melihat gelang yang dibawa oleh Sam, yang mana gelang tersebut yang kemarin ia lihat setengah sadar saat Makmun terbunuh. 결국 내가 Momyung pun lalu berlari mengejar Sam. Waktu itu Sam sedang mencari keberadaan Ahro.
karena Sam sangat penasaran dengan Aro. Sam mengikuti Aro dan Momyung mengikuti Sam. Di tengah perjalanan saat Sam mengikuti Aro, tiba-tiba dia merasakan bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang. Sam lalu melewati jalan pintas agar tak diketahui oleh orang yang mengikutinya. Sampai suatu ketika Aro masuk di rumah kosong tak berpenghuni. Rumah itu semacam labirin yang memiliki pintu yang sangat banyak. Sam lalu memakai masker dan menarik tubuh Aro untuk bersembunyi. Sam memperingatkan Aro agar tak bersuara karena dirinya sedang diikuti oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Tak lama Momyung pun menyusul masuk ke rumah tersebut. Momyung tahu bahwa pria yang ia cari sedang bersembunyi di dekatnya. 나와. Momyung lalu menyuruh Sam agar keluar dari persembunyiannya. Merasa punya firasat bahwa orang yang mengejarnya sangat hebat, Sam pun lari meninggalkan Aro. Di situ Aro kebingungan di mana letak jalan keluarnya. Tak lama Sam lalu bertanya, kenapa kau mengikutiku? Momyung menjawab bahwa dia sedang menagih hutang. Merasa Sam tidak mempunyai hutang kepada siapapun, dia pun lantas bertanya lagi kepada Momyung. Dan di situ sambil memegang pedang, Momyung berkata bahwa temannya telah mati di tangan pedang yang kau ayunkan. Kata Momyung. 휘두른 검에 내 친구가 죽었어. Sontak Sam jadi ingat kejadian di mana dia sebenarnya menyuruh Triman berhenti melukai Makmun dan Momyung. 멈춰라! Jadi dari sini sudah paham ya guys kenapa tiba-tiba Sam berada di tempat kejadian tersebut. Dan apesnya Sam lah yang dilihat oleh Momyung yang kala itu sedang sekarat. Kita balik lagi di persembunyian Sam. Sam jadi khawatir dengan teriakan amarah yang keluar dari mulut Momyung. 그러니까 그만 짓고 나와! Saat Momyung merasa orang yang dicarinya berada di depannya, dia pun lantas menghunus pedangnya dan hampir mengenai Aro. Dan episode kedua bersambung dulu ya guys. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum.